Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan video yang pertama kemarin ya. Kan saya sudah bahas bagaimana peluang kerja seorang lulusan pertanian gitu. Nah, karena basic saya adalah merupakan ilmu fisiologi tanaman, di sini saya akan coba untuk sharing kira-kira pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan ilmu fisiologi tanaman dan penerapannya di lapangan seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Langsung saja, misalkan kita bekerja sebagai asisten updeling gitu ya, atau asisten kebun di suatu perkebunan kelapa sawit gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui sebenarnya semua tindakan agronomi yang dilakukan dari berbagai macam seperti perawatan tanaman, kemudian sanitasi, kemudian pemotongan pelepah, pruning, kastrasi dan sebagainya itu merupakan penerapan dari pengetahuan dasar yang berhubungan dengan ilmu fisiologi tanaman. Nah, apa saja yang terjadi? Kenapa kita harus mengkombinasikan antara fisiologi dan tindakan agronominya? Nah, ini akan berkaitan dengan performa dan pertumbuhan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Jadi pada dasarnya ilmu fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari proses metabolisme yang ada di dalam tubuh tanaman yang berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan sampai dia bisa mendapatkan potensi buah atau bagian organ yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Kalau misalkan kita bicara sawit, maka hasil yang ini kita capai adalah buah yang mengandung minyak sawit yang akan diolah menjadi CPO atau PKO seperti itu. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa semua proses yang ada di dalam tubuh tanaman itu berawal dari yang namanya proses fotosintesis, di mana proses yang dilakukan untuk menghasilkan energi berupa karbohidrat gitu ya. Nantinya berupa karbohidrat berawal dari penyusunan karbon dioksida ditambah dengan H2O, kemudian menggunakan energi cahaya matahari, kemudian akan menghasilkan oksigen dan menghasilkan glukosa 6H12O6 seperti itu. Nah, energi itu nantinya akan ditranslokasikan ke berbagai macam organ di dalam tanaman dan disimpan juga sebagai cadangan makanan seperti sukros dalam batang, kemudian dalam buah nantinya jika kita akan memanen buah seperti itu. Kemudian fotosintesis itu juga terjadi dengan syarat tertentu di mana terjadi pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer gitu, di mana panjang gelombang tersebut yang mampu diserap dengan baik oleh klorofil pada tanaman seperti itu. Sebenarnya bisa aja ada panjang gelombang yang lebih dari 700 dan ada panjang gelombang yang lebih yang kurang dari 400. Namun nanti pigmen yang menyerap panjang gelombang tersebut atau energi tersebut nanti berbeda namanya, bukan klorofil lagi. Nah, kita tidak akan bahas itu, nanti kita bisa bahas itu seperti nanti ada penerapan mekanisme antosianin dan sebagainya. Nah, istilah panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer itu biasa kita kenal dengan istilah visible light ya, atau cahaya tampak yang terdiri dari red, green, blue seperti itu. Nah, di situ merupakan spektrum cahaya yang optimum untuk dimanfaatkan oleh tanaman, tentunya berupa klorofil ya, pigmen klorofil untuk menghasilkan energi gitu sebab. Nah, fotosintesis itu juga terdiri dari dua jenis, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Mekanismenya juga berbeda antara keduanya, di mana pada reaksi terang ini biasanya sering digunakan untuk menghasilkan energi berupa ATP gitu. Nah, pada reaksi gelap nanti difokuskan untuk sintesis sukros dan starch gitu ya, untuk cadangan energi. Nah, inilah yang keduanya akan saling melengkapi sehingga membantu proses metabolisme di dalam tubuh tanaman. Sebenarnya nanti bisa kita bahas lebih detail untuk fotosintesisnya, namun pada video kali ini saya akan lebih ke penerapan saja ya, di mana kita akan mempelajari mekanisme fisiologi apa yang bisa kita kaitkan dengan pekerjaan di kebun, tentunya untuk pemahaman para asisten updating seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh pemahaman lebih detail terkait dengan fotosintesis, paling tidak supaya kita bisa tahu lah dasarnya seperti apa, prosesnya dari mana, kemudian terjadinya di mana, kemudian apa saja yang menyebabkan kegagalan, faktor penghambat dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman bisa request saja, nanti bisa kita bahas lebih lanjut gitu, atau nanti mungkin bisa saya buatkan videonya dalam seri yang terpisah. Nah, di video kali ini saya ingin berfokus pada hubungan antara energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis kemudian disimpan dalam bentuk cadangan makanan dan kemudian ditranslokasikan ke dalam bentuk bunga maupun buah dan disimpan dalam batang. Nah, ini kita kenal dengan istilah source and sink. Nah,
Pengetahuan mengenai source and sink ini merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi para asisten di kebun. Karena apa? Karena ini merupakan bagian terpenting dari sebuah budidaya gitu. Kalau kita menghasilkan energi kemudian kita disimpan, paling tidak kan kita ingin mendapatkan hasilnya ya. Kita ingin memanen hasilnya. Nah, kalau misalkan kita ingin budidaya sawit, berarti kita hasilnya adalah buah yang mengandung minyak sawit. Nah, source and sink tadi ini akan melengkapi proses ini, di mana energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis sebelumnya kemudian ditranslokasikan ke buah sawit dan akan disintesis menjadi minyak selanjutnya. Nah, biar lebih gampang langsung kita contohkan saja ya, seperti apa sih hubungan antara source and sink itu pada tanaman, supaya kita bisa lebih tahu gitu aplikasi di lapangan itu seperti apa gitu, proses yang mana yang berhubungan dengan source and sink gitu. Saya ingatkan kembali ya, kalau source adalah organ tanaman yang difungsikan sebagai cadangan energi gitu ya, cadangan makanan gitu. Sedangkan sink adalah organ tanaman yang meminta dari source atau meminta cadangan tersebut untuk diproses lebih lanjut seperti itu. Kalau misalkan prosesnya adalah pembesaran buah, maka dia akan meminta energi dari cadangan yang sudah disimpan untuk membesarkan buah sampai terjadi pematangan dan bisa dipanen gitu. Begitupun seterusnya. Nah, langsung saja kita lihat ada bagan di mana sudah jelas ya, sudah ditandai ada source, kemudian ada sucrose, sugar demand gitu. Nah, ini proses fotosintesis yang tadi dilakukan. Ini proses fotosintesis yang dilakukan seperti itu. Nah, nanti akan menghasilkan sucrose ya, disimpan dalam bentuk struktural karbohidrat gitu. Nah, yang dimaksud dengan struktural karbohidrat itu seperti apa? Jadi struktural karbohidrat ini merupakan yang digunakan untuk menyusun organ tanaman berupa batang, kemudian akar, dan juga untuk pertumbuhan tajuk tanaman gitu. Biasanya daun muda gitu ya, pucuk-pucuk daun itu merupakan source juga seperti itu untuk perkembangan pembesaran daun, pelebaran daun seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kasuskan pada sawit, kita kan mengenal bahwa sawit itu ada namanya tanaman belum menghasilkan ya, fase TBM, di mana kurang lebih sekitar 3 tahun gitu. Nah, sebenarnya buah sawit itu kan bisa terlihat gitu ya, sebenarnya pada usia 2 tahun ya, 2 tahun itu sebenarnya sudah bisa terlihat buahnya. Namun kan kita lakukan kastrasi atau biasanya buah pasir yang ada di pohon kita buang seperti itu, baik bunga jantan maupun bunga betinanya. Itu sebenarnya untuk apa sih? Dan ya memang SOP-nya seperti itu di perusahaan gitu. Artinya kita harus membuang bunga jantan dan bunga betina gitu sebelum waktunya. Itu memang betul SOP itu. Namun SOP itu kan dituliskan atas dasar keilmuan. Nah, inilah keilmuan yang dimaksud, yaitu hubungan antara source and sink. Contohnya nih, kita misalkan sudah ada di fase TBM 2 gitu ya. Buah sawit itu sudah keluar, baik bunga jantan maupun bunga betinanya gitu. Nah, prinsip dari fase TBM itu kenapa ada dan perlu dilakukan di tanaman sawit kan adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif tanamannya. Karena apa? Karena masa hidup sawit kan 25 tahun ke depan ya. Dan bagaimana caranya supaya 25 tahun ke depan itu pertumbuhannya tetap bagus dan tetap sustain untuk menghasilkan sawit, untuk menghasilkan buah sawit. Supaya produksinya juga tetap terjaga seperti itu. Nah, kalau misalkan fase TBM ini terlewati atau fase TBM ini kurang baik pertumbuhannya, maka dalam proses perjalanan waktu menuju ke 25 tahun bisa saja kita mengalami berbagai macam kerugian, belum lagi nanti cost yang dikeluarkan untuk memperbaiki tanaman tersebut. Contoh saja seperti ini. Kalau misalkan buah sawit itu tidak dibuang, bunga jantan dan bunga betinanya gitu ya, sehingga sudah menjadi buah, mungkin harapannya buah saya sudah jadi nih, pohon sawit saya baru 2 tahun sudah bisa dipanen nih. Kita mungkin lalai dan kita mungkin terlena untuk segera memanen gitu, sayang daripada dibuang-buang. Namun dampak yang dihasilkan apa? Pohonnya nanti kurang maksimal untuk mendukung pertumbuhan selama 25 tahun ke depan. Karena apa? Karena fase TBM tadi itu perlu dijaga homogenitasnya, populasi dalam kebun itu harus dijaga satu sama lain, tidak boleh ada yang abnormal seperti itu, karena ini merupakan fase kritis ya, fase kritis dalam budidaya sawit. Nah, pada saatnya nanti jika fase TBM itu kita fokuskan, maka struktur karbohidrat yang ada dari proses fotosintesis yang dihasilkan itu akan tetap digunakan untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu untuk memperbesar batang, untuk memperbesar diameter batang, kemudian untuk proses tinggi tanaman gitu, untuk memperbanyak pelepah dan sebagainya.
emang kenapa kalau misalkan bunga dan buah itu tidak dibiarkan, tapi biarin aja tetap tumbuh di pohon sawit gitu. Nah ini ada hubungannya teman-teman. Kalau misalkan ini kan ada tanda floral initiation ya, floral atau inisiasi bunga. Itu inisiasi bunga ini kita tandai sebagai sing. Artinya apa? Ketika bunga itu sudah ada, ketika inisiasi bunga itu sudah dilakukan, maka secara otomatis metabolisme di dalam tanaman akan mengirimkan sinyal bahwa semua energi, semua cadangan makanan yang dihasilkan, alihkan, translokasikan ke pembentukan bunga. Jadikan bunga itu bunga sempurna sampai dia bisa menjadi buah. Nah ini merupakan demand yang sangat besar teman-teman. Karena nanti ketika bunga itu sudah aktif dan sudah mulai fase-fase perkembangan sudah mulai jalan gitu ya. Ini pertumbuhan yang tadinya untuk pelebaran batang, kemudian untuk diameter batang, kemudian untuk akar, untuk perpanjangan akar, kemudian untuk tajuk tinggi tanaman itu nanti akan ditahan dan bahkan akan dialihkan semuanya ke inisiasi bunga. Makanya di sini kan ada grafik nih. Ketika daun dalam keadaan yang cukup nih, a certain amount of leaf area itu cukup. Kalau yes, maka dia akan langsung dialihkan ke flower bud, akan dilakukan ke inisiasi bungaan seperti itu. Namun kalau misalkan kita rasa belum cukup gitu ya, maka kita akan kembali lagi untuk menyusun struktural karbohidrat tadi, yaitu untuk perbanyakan daun, kemudian perbesaran batang, kemudian untuk pemanjangan akar, kemudian untuk kemunculan daun baru. Nah inilah pentingnya fase TBM teman-teman. Jadi fase ini merupakan fase yang harus kita jaga supaya 3 tahun itu sangat maksimal gitu untuk perkembangan pohon sawit. Nah kalau misalkan ini sudah terjaga dengan baik, maka baru kita tentukan sebagai user, sebagai asisten, itulah pemahaman yang harus kita cermati gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan tanaman di perkebunan sesuai dengan keilmuan tentunya, tidak hanya berdasarkan landasan yang ya memang sebenarnya sudah ada, namun paling tidak akan lebih baik jika kita juga mengetahui dasar ilmunya itu seperti apa. Nah kalau misalkan seorang asisten sudah menyatakan nih, oke Pak, bunga bisa kita lanjutkan karena apa? Karena saya lihat keseragaman populasi di kebun A, di blok A sudah seragam, sehingga alokasi dari energi yang dihasilkan maka akan ditransfer ke inisiasi bunga seperti itu. Nah, sehingga nanti bunga yang dihasilkan akan lebih maksimal dengan sampai dia menjadi buah seperti itu. Nah, ini teman-teman merupakan pemahaman yang sangat penting gitu, sehingga kita bisa tahu lantas ada kasus gimana? Pak, ini pohon kita ini belum siap pindah fase dari TBM ke TM gitu ya. Nah kemungkinan ada kebijakan teman-temanmu, coba tanyakan saja ke askepnya atau ke manajernya gitu ya. Mungkin saja ada kebijakan penundaan fase dari TBM ke TM, artinya fase kastrasi ini tetap dilakukan. Karena apa? Karena asisten melihat bahwa potensi dari tanaman ini belum cukup untuk berpindah fase dari fase vegetatif ke generatif gitu, maka ajukan saja untuk mekanisme administrasinya. Nah kalau itu sih tergantung dengan ini masing-masing ya, perusahaan masing-masing. Namun selama asisten itu paham metodenya, paham keilmuannya, harusnya jika terjadi sesuatu di lapangan, maka kita bisa antisipasi teman-teman. Kita bisa menghasilkan perkebunan sawit yang baik dan berkualitas tentunya. Nah nanti akan lebih detail lagi kita bahas selanjutnya ya. Mungkin video kali ini sudah cukup panjang, saya rasa sampai sini dulu untuk pembahasan short and sing. Nanti kita bahas selanjutnya untuk short and sing di case-case perkebunan sawit berikutnya. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses, salam sejahtera.